asasi manusia. Teman-teman yang ada di rumah sudah sering kali mendengar mengenai hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan serangkaian hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia, bahkan semenjak dia belum dilahirkan sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan hal ini, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur pentingnya hak asasi manusia di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, terutama mineral dan juga batu bara. Di Kepulauan Raja Ampat, khususnya di ujung barat Pulau Papua, sudah mendapatkan pengakuan internasional sebagai wilayah yang memiliki kondisi ekologis yang paling signifikan di dunia. Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan dari Geopark Global UNESCO pada Mei 2023, dan pada saat ini sedang melakukan pengajuan untuk menjadi bagian dari jaringan cagar biosfer dunia UNESCO. Dalam rekayasa pertambangan, cadangan nikel menimbulkan dilema yang sangat signifikan. Meskipun cadangan nikel ini merupakan komoditas yang strategis, tetapi dengan keberadaannya dalam pertambangan di Raja Ampat, khususnya oleh PT GAG Nikel, telah menimbulkan kontroversi yang sangat luas. Keputusan pemerintah Indonesia terkait penambangan di Raja Ampat bukan hanya menjadi masalah lingkungan domestik, tetapi juga berfungsi sebagai kasus uji yang krusial bagi komitmennya terhadap pengelolaan lingkungan global dan reputasinya di panggung internasional. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur mengenai hak masyarakat untuk mendapatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yaitu pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga telah mengatur mengenai masyarakat adat, yaitu pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain mengatur dalam Undang-Undang Dasar, pemerintah harus melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan juga batu bara. Lantas, bagaimanakah hubungan antara hak pembangunan dan hak asasi manusia di Papua? Lalu, apakah tren pelanggaran HAM di Papua dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional? Teori yang kami pilih adalah teori positivisme. Kami berpendapat bahwa teori positivisme ini adalah teori yang sangat tepat untuk mengurai tentang kasus nikel. Teori ini menitik beratkan pada kekuatan mengikat hukum internasional yang berasal dari kesepakatan dan persetujuan negara-negara sebagai subjek utama hukum internasional. Dalam konteks kasus nikel yang melibatkan kebijakan pelarangan ekspor, regulasi hilirisasi, dan perdagangan internasional, positivisme menegaskan bahwa aturan dan perjanjian internasional disepakati adalah fondasi utama kewajiban negara. Mengapa kami memilih teori ini? Karena teori positivisme memiliki 3 keunggulan, yaitu 1. Kepastian hukum yang kuat, 2. Landasan formal yang jelas atas aturan yang mengikat, 3. Mengakomodasi kewajiban HAM internasional yang sudah menjadi hukum positif. Dengan landasan yang kuat, formal, dan mengikat, teori positivisme sangat cocok untuk mengurai dan menyelesaikan kasus nikel dari perspektif hukum yang juga berorientasi pada HAM. Teori yang akan kami gunakan adalah state sovereignty, di mana kedaulatan negara merupakan prinsip fundamental yang menyatakan bahwa negara memiliki otoritas penuh atas wilayahnya, tanpa campur tangan pihak lain. Namun dalam konteks hukum HAM internasional, kedaulatan negara dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, permanent sovereignty over natural resource. Prinsip ini ditegaskan dalam resolusi Majelis PBB nomor 1803 tahun 1962 yang menyatakan bahwa setiap negara memiliki hak untuk mengelola sumber daya alamnya demi kepentingan pembangunan nasional. Kemudian yang ketiga adalah state responsibility. Negara bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum internasional. Apabila kegiatan pertambangan nikel di Raja Ampat menyebabkan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat dan kerusakan lingkungan, maka Indonesia dapat dianggap melanggar kewajibannya menurut hukum internasional. Kemudian yang terakhir adalah human rights and indigenous people. Berdasarkan UNDRIP 2007, masyarakat adat memiliki hak untuk memastikan nasib sendiri, termasuk hak atas tanah dan sumber daya yang secara tradisional mereka miliki. Eksploitasi tanpa persetujuan mereka yang bebas, dia didahulukan dan diinformasikan. Free prior and informed consent merupakan pelanggaran terhadap prinsip HAM internasional. Latar belakang faktual kasus. Pada tahun 2025, pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencabut 4 izin usaha pertambangan setelah ditemukan pelanggaran serius terhadap lingkungan hidup, dan juga laporan dari Greenpeace Indonesia menunjukkan bahwa pertambangan di wilayah tersebut menyebabkan kerusakan pada terumbu karang dan menurunnya mata pencaharian
warga setempat, klaim tumpang tindih, dan kebijakan pemerintah. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah adanya tumpang tindih kewarganegaraan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagian izin tambang diterbitkan sebelum penetapan Raja Ampat sebagai kawasan geopark nasional dan global UNESCO, sehingga menimbulkan ketidaksinkronisian antara kebijakan konservasi lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Dimensi internasional dan gugatan ke ICJ. Penambangan di kawasan ini dinilai melanggar prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Deklarasi Stockholm 1972 dan Agenda 21. Meski demikian, tidak terdapat gugatan resmi ke International Court of Justice atau ICJ karena ICJ hanya menangani sengketa antar negara. Hak untuk hidup dan perspektif HAM. Eksploitasi nikel di kawasan konservasi seperti Raja Ampat secara langsung berkaitan dengan hak untuk hidup dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penambangan nikel di Raja Ampat yaitu 1. Negara Indonesia atau pemerintah pusat. Negara Indonesia sebagai pemegang atas kedaulatan sumber daya alam sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 berperan sebagai regulator, fasilitator sekaligus pengawas bagi kegiatan pertambangan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Pemerintah menerbitkan izin usaha pertambangan terhadap perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat. Beberapa perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan di pemerintah pusat adalah 1. PT Gap Nikel dan 2. PT Anugrah Surya Pratama yang telah dicabut oleh pemerintah pusat pada tahun 2025 ini. Kedua adalah pemerintah daerah, bupati dan dinas kabupaten Raja Ampat. Beberapa izin usaha pertambangan di daerah Raja Ampat dikeluarkan oleh bupati. Pemerintahan daerah bertanggung jawab terhadap penerbitan di daerah dan pengawasan terhadap administrasi awal. Perselisihan antara kebijakan pusat seperti geopark dan konservasi dengan izin usaha pertambangan daerah menimbulkan konflik hukum. Beberapa contoh perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan daerah yaitu 1. PT Raya Mulia Perkasa, 2. PT KW Sejahtera Mini, dan 3. PT Nurham. Ketiga perusahaan tersebut telah diatur diundang oleh pemerintah pusat karena beroperasi di wilayah geopark Raja Ampat. Yang ketiga, perusahaan tambang. Perusahaan tersebut berperan langsung melakukan kegiatan eksplorasi dan pertambangan nikel di daerah pulau-pulau seperti Gap dan Weibyo dan sekitarnya. Dalam praktiknya, kegiatan perusahaan tersebut justru mengakibatkan kerusakan pada ekosistem laut dan hutan mangrove, di mana hutan mangrove ini merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat suku Maya dan Biak. Dan keempat, masyarakat adat dan individu lokal. Masyarakat adat di sekitar Raja Ampat paling terpengaruh terhadap aktivitas tambang, terutama suku Maya dan Biak. Dalam laporan Yayasan Pustaka Putra Rakyat tahun 2023 menyebutkan bahwa masyarakat adat seringkali tidak dilibatkan dalam proses perizinan dan kehilangan akses terhadap sumber daya alam mereka seperti air yang bersih dan ikan laut yang segar akibat sedimentasi yang disebabkan oleh aktivitas tambang tersebut. Yang kelima, organisasi internasional dan LSM. Dalam konteks internasional, beberapa organisasi internasional melakukan pemantauan terhadap isu eksploitasi di wilayah Papua, termasuk Amnesty International, Human Rights Watch, dan Human Rights Council. Dalam laporan Amnesty International menyebutkan bahwa kegiatan industri utama di wilayah timur seperti Papua dan Maluku seringkali mengabaikan hak pekerja, menyebabkan kerusakan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan komunitas adat setempat. Keenam, komunitas internasional dan investasi. Keterlibatan perusahaan-perusahaan dari luar negeri terlihat dari rantai pasar nikel secara global. Permintaan tinggi dari perusahaan-perusahaan asing seperti Tesla dari Amerika dan CATL dari China mendorong peningkatan
eksploitasi di bidang di sektor pertambangan nikel di seluruh Indonesia termasuk di Papua Barat Daya. Selanjutnya, itu ada dokumen dan instrumen hukum nasional. Nah, di dalam kasus pertambangan ini ada 3 dokumen utama yang memberikan dasar normatif yang kuat untuk menilai tanggung jawab negara dan korporasi. Nah, kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih 3 dokumen itu apa? Jadi, tanpa berlama-lama, aku kasih tahu ya. Nah, di dalam 3 dokumen itu, salah satunya itu yang pertama ada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat yang biasa kita sebut itu adalah UNTRIP 2007. Nah, di dalam UNTRIP menegaskan hak masyarakat adat atas tanah, wilayah, dan sumber daya. Dalam pasal 32 ayat 2 mewajibkan negara memperoleh FPIC yaitu Prior Informed Consent sebelum proyek itu dijalankan. Eksploitasi nikel di Raja Ampat dilakukan tanpa konsultasi penuh sehingga melanggar prinsip FPIC ini. Nah, yang kedua itu ada Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang biasa kita sebut UNCLOS. Nah, di dalam UNCLOS mengatur kewajiban negara melindungi lingkungan laut. Dalam pasal 192 sampai 194 menegaskan pencegahan pencemaran laut. Nah, di Indonesia meratifikasi UNCLOS ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Tambang nikel di pulau kecil berpotensi melanggar kewajiban perlindungan laut. Prinsip due diligence ditegaskan di ITWAS 2011. Nah, yang terakhir atau yang ketiga itu adalah Konvensi Keanekaragaman Hayati yang biasa kita sebut CBD. Nah, CBD bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan penggunaan berkelanjutan. Indonesia meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 dalam pasal 8J mewajibkan negara menghormati pengetahuan masyarakat adat. Kerusakan Raja Ampat bertentangan dengan komitmen tersebut. Analisis permasalahan pertama, hubungan antara hak pembangunan dan hak asasi manusia dalam kasus eksploitasi sumber daya di Papua seperti pertambangan nikel di Raja Ampat seringkali menunjukkan adanya interdependensi yang gagal dan berujung pada kontradiksi yang serius, di mana pertambangan nikel di Raja Ampat gagal mewujudkan hak pembangunan yang mensejahterakan, namun malah sebaliknya pembangunan ekonomi jangka pendek malah melanggar hak asasi manusia secara fundamental. Kontradiksi ini terjadi karena adanya keuntungan ekonomi yang merugikan atau mengorbankan hak masyarakat setempat. Dalam kasus ini terdapat 2 hak asasi manusia yang dilanggar. Yang pertama, hak atas lingkungan hidup yang sehat yang disebabkan dari kerusakan ekosistem kepulauan kecil yang sensitif. Yang kedua, hak masyarakat adat, pelanggaran hak atas tanah wilayah dan hak penentuan nasib sendiri. Dalam kasus ini pula terdapat instrumen hukum internasional yang dilanggar. Yang pertama, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, melanggar standar hidup yang layak dan hak kesehatan terdapat dalam pasal 11 dan 12. Yang kedua, Deklarasi tentang Hak Masyarakat Adat, kegagalan memperoleh persetujuan awal tanpa pelaksanaan dari masyarakat adat. Yang ketiga, prinsip panduan PBB tentang bisnis terhadap hak asasi manusia. Kelalaian negara gagal melindungi hak asasi manusia. Kelalaian perusahaan gagal menghormati hak asasi manusia. Hak pembangunan tidak boleh menjadi alasan untuk melanggarnya hak asasi manusia. Perlindungan lingkungan dan hak adat adalah persyaratan pembangunan yang adil. Klaim pelanggaran hak asasi manusia, tepatnya di Papua, yang terjadi akibat tambang nikel di Raja Ampat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional apabila negara Indonesia terbukti melanggar hak asasi manusianya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Secara teori, hal ini dapat dijelaskan melalui 2 teori hukum internasional. Yang pertama, teori hukum alam yang menegaskan bahwa hak asasi manusia itu sifatnya kodrati dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun, termasuk oleh negara. Yang kedua, ada teori positivisme yang menekankan bahwa pelanggaran tersebut terjadi apabila negara melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan sesuatu yang telah disetujuinya. Dalam hal ini, Indonesia telah terikat dengan Konvensi Hukum Internasional mengenai hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Sehingga Indonesia terikat untuk melindungi hak asasi manusia yang terjadi di negaranya. Secara praktis, apabila pemerintah gagal mengawasi aparat maupun perusahaan tambang yang dapat merusak lingkungan, maka Indonesia melanggar prinsip state responsibility, yaitu melanggar hak asasi manusia di wilayahnya sendiri.
Sovereignty. Kasus di Raja Ampat menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi seperti tambang tersebut tidak dapat mengambil hak atas tanah maupun lingkungan masyarakat adat, sehingga kasus tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum internasional karena melanggar hak asasi manusia di daerahnya. Keterikatan dengan teori hukum internasional. Dalam teori hukum internasional dikenal beberapa konsep utama yang memiliki keterikatan erat dengan isu pertambangan nikel di Raja Ampat. Pertama adalah teori kedaulatan negara atau State Sovereignty Theory yang menegaskan bahwa setiap negara berdaulat memiliki hak penuh untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Selanjutnya, teori tanggung jawab negara atau State Responsibility Theory juga berperan penting dalam menjelaskan keterikatan antara pertambangan nikel dan hukum internasional. Selain itu, teori hukum lingkungan internasional, International Environmental Law Theory, memberikan dasar normatif bagi pengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam teori ini terdapat sejumlah prinsip penting yang relevan dengan situasi Raja Ampat, yaitu prinsip pembangunan berkelanjutan, prinsip kehati-hatian, prinsip keadilan antar generasi, dan prinsip pencegahan. Bab kelima, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus eksploitasi pertambangan nikel di Raja Ampat mencerminkan adanya pertentangan antara kepentingan ekonomi dengan perlindungan hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup. Aktivitas pertambangan dilakukan tanpa memperhatikan prinsip keberlanjutan telah menimbulkan kerusakan lingkungan. Saran pertama bagi pemerintah. Pemerintahan pusat dan daerah perlu memperketat mekanisme perizinan serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di wilayah yang memiliki nilai ekologis tinggi seperti Raja Ampat. Kedua, bagi perusahaan pertambangan, setiap perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan wajib menjunjung tinggi prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan atau Corporate Social Responsibility. Yang ketiga, bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil atau OMS, masyarakat lokal bersama lembaga swadaya, masyarakat perlu memperkuat advokasi dan partisipasi aktif dalam pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Yang terakhir, bagi akademisi dan peneliti, diperlukannya penelitian yang lebih mendalam mengenai dampak sosial, ekonomi, dan ekologis dari setiap kegiatan pertambangan terhadap hak asasi manusia.